Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ittaqullah taqwa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa inna Allaha 'alimun bil muqsitin. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur juga kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadir dari masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon untuk kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu di surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran 63 tentang kesombongan, menolak kebenaran, sifat al-kitab yang harus kita hindari. Fa'in tawallaw, maka jika mereka berpaling, fa'inna Allah, maka sesungguhnya Allah alimun bil mufsidin, maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini Ali Imran 63. Sebelumnya kita sudah sampaikan Ali Imran 62. Di Ali Imran 62 menyatakan bahwa al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ayat ini memperingatkan mereka yang menolak kebenaran, walau sudah jelas ditolak, itu sudah jelas nampak dia. Apa yang dikatakan oleh Musa, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad benar adanya, bahwa Nabi Muhammad itu utusan terakhir yang ada dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka menolak. Itu di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga melanjutkan peringatan bahwa jika mereka tidak berpaling, mereka termasuk orang-orang yang merusak dan Allah mengetahui siapa mereka. Inilah yang kita fakirkan Bapak Ibu. Allah mencap ya bil mufsidin. Siapa itu yang bil mufsidin, orang yang merusak itu? Orang-orang yang tahu diri yang kebenaran, kemudian dia menolak kebenaran. Hati-hati kita. Hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama itu tadi, menolak kebenaran adalah sumber kerusakan. Ini mulai sekarang jangan sampai kita menolak kebenaran. Apa itu menolak kebenaran? Menolak perintah Allah. Apa itu menolak kebenaran? Tidak mau ya kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Menolak perintah Allah seperti menolak sholat. Allah suruh jujur, dia tidak jujur. Allah suruh bermaafan, dia bermusuhan. Orang yang seperti ini termasuk merusak, ya, termasuk merusak. Ya, kita tidak main-main meninggalkan aturan Allah itu. Allah cak bil mufsidin, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan. Kemudian yang kedua, Allah Maha mengetahui niat di balik sikap manusia. Allah tahu orang-orang munafik di kelompok orang beriman, dia sudah jadi orang beriman. Kemudian dia kembali kepada kaum golongan geng-geng mereka sudah sama pula dengan geng-geng mereka itu. Makanya Bapak Ibu, salah satu rukun dari rukun ibadah adalah niat. Rukun ibadah itu niat. Apapun ibadahnya pasti ada niat di dalamnya. Niat itu bukan hanya dilapaskan, tapi dibuktikan. Apa niat itu? Kita sholat itu benar-benar karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena bos, bukan karena tetangga. Kita puasa itu benar-benar karena Allah, bukan karena yang lain. Itu yang niat itu.
Boleh kita dapatkan, boleh dalam hati, tapi intinya ibadah yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah. Kalau ada orang melapaskan yang sengaja atau sudah subuh 2 rakaat mengikuti imam karena Allah, itu niat itu lapas yang dilapaskan dari mulutnya, tapi dia salat itu karena ini dipuji sebagai orang soleh dan bangga dengan ibadahnya, itu rukun. Lalu saya rukun itu masuk rukun, niatnya sudah salah. Dilapaskannya karena Allah, tapi hatinya Allah mengetahui. Orang-orang yang berpura-pura soleh, Allah tahu sebenarnya dia apa. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, kebenaran harus ditegakkan walaupun tidak ada yang menegakkan. Walaupun ditolak, Nabi tetap berdakwah meski ditolak oleh orang Nasrani. Dan dalam ini dia ayat Al-Imran 63 ini ayat 10 kan dimulai dari kelompok-kelompok Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani yang mendatangi Rasulullah, yang mengajak Rasulullah untuk memastikan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Tapi Rasulullah tetap berdakwah meskipun ditolak oleh kaum itu. Kita jangan ragu Bapak Ibu. Jika kita di dalam keluarga kita ada pesta barale, sekarang ini Bapak Ibu sudah hampir jarang kita temukan pesta barale yang tidak melanggar aturan Allah. Dalam seminggu mungkin 2 yang tidak melanggar Bapak Ibu. Setiap kami pergi barale tetap ada yang melanggar aturan Allah. Bayangkan dia mendapatkan menantu, itu nikmat paling besar itu. Mendapatkan pasangan, nikmat paling besar itu. Nikahnya sudah nampak yang sudah menyimpang. Apalagi baralenya, ya, bukan nyanyi-nyanyian, tarian-tarian yang dipertontonkan untuk merusak makan, merusak iman dan sebagainya. Maka kita yang tahu sebagai menantu kita di situ harus kita katakan, maaf ya Pak, awak mungkin melarang mama, mungkin melarang papa. Apabila dia besok beralih besok mengundang organku ya, organku tahu mana aku ada produksi ini situ, tak selesai pakaiannya dulu, tak berkah itu oleh. Itu harus berarti kita mengatakan. Tapi kalau tidak berani mengatakan, kita sama ilmu. Termasuk orang yang berkerusakan. Kenapa? Karena orang tahu menantunya ustaz tuh, menantunya itu lulusan agama cuma apa ini pelajarannya? Atau misalnya orang tidak mengerti agama, atau situ ibadah yang mau kamu mengerti agama di diam saya, berarti tak masalah. Kini zamannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan membiarkan kebenaran termasuk juga musibah. Banyak Bapak Ibu hikmah yang bisa kita ambil. Terakhir, penolakan ya, bisa muncul karena kesombongan, bukan kurang bukti ya. Benar itu jelas al-haqqu rabbika, tapi kenapa dia tidak mau ikut kebenaran itu? Bagaimana kita ketahui Bapak Ibu, ya kaum Nasrani ketika Rasulullah berdakwah itu orang-orang hebat semua, orang kaya-kaya semua, orang berpengaruh semua. Katanya kata pengikutnya, kalau mereka ikut Rasulullah, mereka akan tunduk dengan Rasulullah. Zakat, ya zakat, masjid dengan masjid. Dia tidak mau seperti itu. Dia tetap ingin memerintah. Dia tidak ingin diperintah. Maka hati-hati kita ketika kita punya jabatan, punya kekayaan, seolah kita butuh orang lain, maka kita tidak butuh pula didakwahi. Kalau ada antara kita yang tidak nyaman didakwahi, maka kita izin dari Israel ada pada diri kita. Jadi yang Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini kita bagi kalian semua, jangan kita termasuk orang yang menolak kebenaran, dan juga jangan kita termasuk orang yang penakut ketika keluarga kita tidak ikut kebenaran, kita harus di depan untuk mengingatkan mereka. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Hamzah, Alhamdulillah.